Kementerian Kesehatan tidak mau memberikan yang terbaik untuk rakyat. Kementerian Kesehatan sengaja memberikan PMT yang tidak berkualitas kepada rakyat. Faktanya apa? PMT-nya busuk, berjamur, dan rasanya tidak enak. Tengik. Ini kayaknya saya mesti lapor KPK nih sepertinya. Ya, ini perlu kita lapor ini. Ini nggak boleh negara berbisnis kepada rakyat, nih nggak boleh Pak Menteri. Nggak boleh makanan itu diefisiensi untuk rakyat, kualitasnya dikurangin dengan alasan efisiensi. Saya yakin Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, nggak bakalan melakukan ini. Saya tahu persis. Saya mantan juru bicaranya kok. Tolong nih, dirjennya siapa nih? PMT, Kemkes juga. Nah, ibu lagi ganti kayaknya, ini mesti diganti nih. Harus ganti nih, karena nggak bener nih. Sekjennya juga diganti nih, karena selalu bohong. Ya, selalu bohong. Kemudian bicaranya kalau ada yang busuk ganti, busuk diganti baru, kualitasnya nggak pernah diganti baru. Nanti saya mau lapor Presiden, saya mau bicara nih ke media bahwa PMT yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tahun sekian ternyata dilakukan efisiensi sehingga tidak tepat sasaran dan busuk. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kenapa? Bayangin Bu, 9% itu berapa? 9M itu berapa persen Bu dari anggaran? Ini buruk Pak Menteri, tolong maaf Pak Menteri, buruk. Perencanaan Pak Sekjen gimana pertanggung jawab? Perencanaan Pak Sekjennya seperti apa ini Sekjen nih? Mereview perencanaan dari anak buahnya seperti apa nih Pak Sekjen? Ini buruk juga nih Sekjen ini. Sekjen ini nggak kerja nih, buruk nih kerjanya juga, sama nih. Kasihan Pak Menterinya tuh dibohongin mulu tuh. Pak Menterinya cuma dikasih informasi yang salah mulu tuh. Sampai-sampai kemudian bicara ke publik juga salah. Ya, stunting turun, padahal stuntingnya nggak turun. Cuman informasi dari bawahannya semua itu bilang turun, padahal aslinya nggak turun Pak Menteri. Nggak ada Pak programnya, saya nggak pernah lihat. Kita nih di dapil tuh hampir setiap minggu kita turun ke dapil kok. Bentuk apa yang diserahkan ke masyarakat itu kan kita tanya. Bu Dirjen Jamkesmas, ini kan kita bisa sama-sama lihat ya, jam persalnya 350 miliar sisa yang kepake 9 miliar. Masuk akal nggak sih Bu? Ibu tahu nggak sih kalau yang namanya pandemi itu orang nggak pergi keluar kemana-mana justru bikin anak? Pandemi itu angka kelahiran tinggi loh Bu. Yang hamil banyak. Yang hamil banyak, tidak ada aktivitasnya nggak ada, bikin anak terus, yang melahirkan banyak. Kok tiba-tiba Ibu bilang bisa bilang sisanya 300 sekian yang kepake cuma 9M, berarti Ibu nggak kerja. Berarti seluruh SDM di bawah Ibu tidak kerja. Atau perencanaannya nggak benar seperti kata Bu Dewi. Pertanggungjawabannya di mana? Nggak bisa dibilang ini efisiensi. Orang faktanya orang melahirkan banyak, yang kawin banyak pada saat pandemi itu, nggak bisa kemana-mana, bikin anak terus dia. Bisa-bisanya Ibu bilang efisiensi. Iya, korban laki-laki nih. Ini artinya Ibu tidak kerja loh, mohon maaf ya. Ibu dan seluruh di bawah Ibu, seluruh direktorat Ibu nggak kerja. Jelas ada 22 miliar 475 338 136. Poin 2, efisiensi dari PMT pabrikan, sewa gudang dan distribusi. Kalau sewa gudang dan distribusi
di efisiensi, ya, saya masih masuk akal. Tapi kalau kualitas PMT pabrikannya di efisiensi, artinya memang Kementerian Kesehatan tidak mau memberikan yang terbaik untuk rakyat. Kementerian Kesehatan sengaja memberikan PMT yang tidak berkualitas kepada rakyat. Faktanya apa? PMT-nya busuk, berjamur, dan rasanya tidak enak. Tengik. Ini kayaknya saya mesti lapor KPK nih sepertinya. Ya, ini perlu kita lapor ini. Saya minta Pak Anas nanti bukti yang kita punya kumpulin semua. Kita akan cek kualitasnya seperti apa, harganya berapa. Ya, ini nggak boleh negara berbisnis kepada rakyat, ini nggak boleh Pak Menteri. Saya tanya ke Pemda daerah, apa bentuknya yang udah dikasih ke masyarakat tuh apa bentuknya? Nggak ada. Baru banyaknya tuh sosialisasi abab kalau kata orang Jawa. Baru cuma dikasih sosialisasi gitu. Jadi pekerjaan ibu nih menurut saya nilainya 4, merah rapotnya ya, 9 miliar dibandingkan dengan 350 miliar. Berapa persen tuh Bu? Cuman capaian Ibu. Nah, kalau capaiannya nggak sampai 10%, ganti nih, mesti. Pak Sekjennya juga harus ganti nih, tanggung jawab. Nggak boleh nggak tanggung jawab, karena tanggung jawabnya ada di pimpinan. Jangan salahin Pak Menterinya. Sekjennya ini nggak bener nih. Ini kebetulan saya lagi sisir satu-satu pimpinan. Di halaman 7 saya membaca poin 5 PMT ya. Di sini. Tapi kalau yang namanya kualitas nggak boleh. Tolong nih dirjennya siapa nih PMT? Kemkes juga? Nah, Ibu lagi ganti kayaknya ini. Mesti diganti nih. Harus ganti nih. Karena nggak bener nih. Sekjennya juga diganti nih. Karena selalu bohong. Ya, selalu bohong, kemudian bicaranya kalau ada yang busuk ganti, busuk diganti baru, kualitasnya nggak pernah diganti baru. Nanti saya mau lapor Presiden, saya mau bicara nih ke media bahwa PMT yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tahun sekian ternyata dilakukan efisiensi sehingga tidak tepat sasaran dan busuk. Nah, ini akan saya laporkan. Saya nggak main-main. Saya akan bicara ke media. Nah, tolong dong yang begini-begini jangan dilakukan. Ya, jangan selalu bicara efisiensi. Kalau kita tanya ini nggak ada dananya, ini nggak ada dananya, ini nggak ada dananya. Ternyata sisa anggaran sekian banyak, sementara realisasinya nggak ada. Ini serapannya nggak ada. Nggak boleh makanan itu diefisiensi untuk rakyat. Kualitasnya dikurangin dengan alasan efisiensi. Saya yakin Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, nggak bakalan melakukan ini. Saya tahu persis. Saya mantan juru bicaranya kok. Tahu persis saya, nggak mungkin beliau akan mengatakan itu kalau beliau tahu ini kelakuannya nih. Kenapa PMT-nya busuk? Kenapa tidak berkualitas? Kenapa tidak tepat sasaran? Ya karena memang PMT-nya dibikin seperti itu. Ini di efisiensi loh, Pak Menteri baca nggak ini? Pak Menteri baca nih Pak, halaman 7. Di efisiensi loh Pak, kualitasnya Pak. Kalau gudang di efisiensi, distribusinya di efisiensi, karena sebelumnya nyolong mungkin, terus dikurangin karena pandemi, ya kan? Terus ditawar-tawar sampai otot lehernya keluar, kemudian bisa turun. Nah, itu bagus. Pak Menteri ngerti nggak nih Pak Menteri ini, Dirjen Bapak ini cuman mengeluarkan 9 miliar, efisiensinya 300 sekian miliar. Wah, kalau saya jadi Pak Menteri di Kesehatan udah saya ganti itu.
nggak tepat, nggak bisa itu, nggak bisa kerja itu namanya. Tolong dijawab dulu ya Bu. Ini apa yang diefisiensi nih? Ini PMT pabrikan yang Ibu efisiensi apa nih? Sehingga membuat rotinya busuk. Sehingga membuat rotinya itu rasanya beda, Mbak. Rasanya beda dengan yang kualitas dulu tuh ya. Rasa susunya kerasa. Kemudian rotinya nggak pernah satu kali pun berjamur. Dan nggak pernah lempem. Masa masih di dalam kemasan bisa lempem, bisa lembek, kan lucu. Kemasannya tuh nggak rusak loh, tapi rotinya itu jadi nggak bisa dimakan krenyes crispy, itu nggak bisa. Salahnya di mana itu? Iya, tolong dong itu diperhatikan, dan kita sidak aja deh ke pabriknya ya. Semangat ya teman-teman. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.